Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sekalian untuk kekasih Allah, Rasulullah, kekasih kita semua, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat Allah, malam ke-12 Ramadan telah berlalu lebih dari sepertiga daripada bulan paling suci dari 12 bulan yang ada, 1438. Ada beberapa hal malam hari ini yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Yang pertama, bersyukurlah kita yang hidup di Indonesia untuk menjalani Ramadan. Kenapa? Saya baru saja pulang dari Qatar, dan di Qatar itu panasnya luar biasa, seperti di dalam tungku api yang sedang membara. Panasnya sampai 47 derajat Celcius, dan itu dibarengi dengan kabut debu yang sangat tajam, lagi tebal, dan debu itu juga panas. Panjangnya siang jauh lebih panjang daripada malam. Subuhnya saja jam 3:16, dan maghribnya hampir sama dengan isya kita. Makin bertambah hari ke atas, makin bertambah lama siangnya, dan makin bertambah panas. Jadi kalau kita hitung-hitung, jauh beruntunglah kita yang menjalani Ramadan di tanah air kita yang tercinta ini. Yang kedua yang ingin kami sampaikan, yaitu Qatar adalah negara terkaya, negara muslim terkaya nomor 1 di dunia. Yang lain di bawah Qatar, Saudi kah, Brunei kah, Uni Emirat Arab kah, Bahrain kah, dan lain-lainnya di bawah Qatar. Dan Qatar terkenal sebagai negara penyumbang dana terbesar untuk kegiatan dakwah, kegiatan Islam, kegiatan pendidikan Islam, pembangunan masjid-masjid di seluruh dunia. Dan Qatar juga dari dulu terkenal mendukung perjuangan pembebasan Palestina oleh Hamas. Qatar juga membela dan mendukung perjuangan Ikhwanul Muslimin yang berpusat di Mesir. Sehingga Presiden Persatuan Ulama seluruh dunia, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ketika diumumkan oleh Presiden Sisi sebagai teroris karena beliau adalah salah seorang di antara yang mendukung Ikhwanul Muslimin, maka Qatar langsung menawarkan kepada Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi selaku Presiden Persatuan Ulama Dunia agar beliau menjadi warga negara Qatar dan memberikan paspor dari Qatar. Selanjutnya, Qatar sangat rajin dalam membela perjuangan di Syria. Tidak tanggung-tanggung, bahkan dia tidak ragu-ragu memberikan kucuran dana buat para pejuang di Syria. Bukan ISIS, tetapi murni para pejuang Syria dulu, termasuk Ahrar Syam, termasuk Jabhah Fathu Syam, ya, dan sebagainya. Karena peranan Qatar yang sangat kuat di dunia Islam, khususnya di Timur Tengah, maka Qatar dianggap berbahaya. Lalu disusunlah sebuah rencana busuk yang akhir-akhir ini, beberapa hari belakangan ini, pas setelah saya pulang, Qatar diserang habis-habisan, dihujat habis-habisan, dituduh, dituding, difitnah habis-habisan. Qatar dianggap sebagai negara penolong, pelindung, dan penopang terorisme internasional. Karena apa? Karena Qatar mendukung Hamas, karena Qatar membela IM, dan karena Qatar ikut membantu pembiayaan perjuangan di Syria. Qatar sangat getol membantu pembangunan masjid di seluruh dunia, membantu pesantren-pesantren. Maka dengan ini Qatar dituduh sebagai negara pelindung terorisme. Kaum muslimin yang kami muliakan, fitnah di akhir zaman ini melengkapi hadis Nabi. Di akhir zaman kalian akan menyaksikan para ulama akan dituduh, difitnah. Kalian akan menyaksikan orang-orang benar, orang-orang jujur akan
dimusuhi, akan dikejar-kejar, diserang, dipukul, ditangkap, disiksa, bahkan dihancurkan. Kalian akan menyaksikan orang-orang yang jujur ini ditangkap, dan para pengkhianat akan dibela untuk menjadi penguasa dan pemimpin. Dan zaman yang diceritakan Nabi Muhammad SAW itu lengkap tersuguhkan di zaman kita ini. Qatar dalam hal ini, ibarat Allah yang kami muliakan, benar-benar sedang dizalimi. Walaupun hari ini Qatar telah mengumumkan bahwa stok kita untuk bertahan ada 12 bulan yang akan datang. Baik makanan, baik perlengkapan segala macamnya. Untuk rakyat yang hidup di dalam negeri Qatar jangan cemas, untuk 12 bulan yang akan datang kita punya stok. Baru saja Trump berkunjung ke Arab Saudi dan beberapa negara Arab, maka langsung Arab Saudi memberikan reaksi yang 180 derajat Celcius berbalik arah. Saudi menunjukkan tekanan secara terbuka dalam panggung internasional agar kita semua tahu perkembangan seperti apa yang terjadi sekarang ini di Timur Tengah. Saudi menekan Qatar agar melepaskan dukungannya terhadap Hamas. Saudi mengajak negara-negara Teluk seluruhnya untuk memboikot Qatar sampai Qatar tidak lagi membela Ikhwanul Muslimin. Saudi memprakarsai boikot ini. Dan ini disampaikan oleh juru bicara Arab Saudi, yakni si Jabir ini, Al-Jabir, waktu beliau ada di Prancis kemarin. Beliau mengatakan, sebenarnya yang kami lakukan ini sudah lama kami rencanakan. Dan ini akumulasinya, hari ini kami eksekusi. Bahwa sudah saatnya Qatar melepaskan dukungannya terhadap Hamas dan Ikhwanul Muslimin. Serta jangan lagi memberikan bantuan-bantuan, khususnya untuk Syria dan umat Islam seluruh dunia. Lihat, ini pikiran siapa yang sedang bermain? Zionis, tekanan Zionis dan intelijen Amerika Serikat, Trump kepada Arab Saudi. Di mana Raja Salman yang kita tahu sangat bijaksana? Di mana Raja Salman yang kita tahu awal saja dia naik menjadi raja, dia langsung memutuskan hubungan baik antara Arab Saudi dengan Mesir. Bantuan yang selama ini mengucur dari Raja Abdullah untuk Mesir langsung dipotong sehabis-habisnya sampai 0%. Dan bahkan ketika Sisi datang mengucapkan selamat ke Arab Saudi, oleh Raja Salman ditanggapi dengan dingin, tidak disambut dengan hangat. Beda ketika Erdogan yang datang ke Saudi mengucapkan selamat, disambut 3 hari 3 malam. Diperlakukan dengan hangat. Dan Saudi di bawah kepemimpinan Raja Salman mengumumkan Ikhwanul Muslimin adalah saudara kami. Ketegasan-ketegasan Salman akhir-akhir ini sampai dia mempersatukan kekuatan seluruh negeri-negeri Islam seluruh dunia, ini mencemaskan PBB, Amerika, apalagi Zionis. Dan keakraban Salman, Arab Saudi dengan Turki juga menjadi sebuah ancaman tersendiri di kawasan. Tetapi kenapa akhir-akhir ini hanya dalam 1 minggu belakangan terjadi perubahan yang sangat fantastis? Maka besar keyakinan pribadi saya, Salman saat ini, Raja Salman hafizahullah, sedang tidak atau dikunci berbicara. Beliau sedang dalam keadaan mendapatkan tawanan atau kawalan ketat rumah, sehingga ibaratnya dipasung haknya sebagai seorang pemimpin. Saya yakin Salman tidak akan memberikan kebijakan yang maaf sebodoh itu. Qatar, tidak ada yang tidak tahu, adalah negara muslim yang paling murni keislaman ahlus sunnah wal jamaahnya, paling kental pembelaannya terhadap perjuangan dan kaum muslimin se-dunia. Masa diembargo? Dan bahkan anjir berita akhir-akhir ini bahwa Qatar akan diserang rame-rame oleh Saudi, apalagi oleh Mesir dan Uni Emirat Arab. Bapak Ibu tahu, kalau Mesir kita tidak usah heran. Semenjak Sisi naik sebagai presiden di Mesir, menggulingkan pemerintahan resmi, yaitu Presiden Mursi, sejak itu sampai sekarang, Mesir adalah negeri Fir'aun yang bangkit kembali setelah Fir'aun zaman Nabi Musa, di bawah kediktatoran Sisi. Dan Uni Emirat Arab, jangan heran, Uni Emirat Arab ini lebih Eropa daripada Eropa. Sin City, adanya kota dosa yang ada di Uni Emirat Arab hari ini tidak bisa disembunyikan. Dan Uni Emirat Arab memang terkenal benci dengan perjuangan-perjuangan Islam, dengan para mujahidin yang ada di Syria,
dan dengan Hamas, apalagi Ikhwanul Muslimin. Nah, kalau Mesir dengan Uni Emirat Arab yang melakukan ini, kita tidak heran. Tapi kalau ketika ini diprakarsai oleh Arab Saudi, di sini kita perlu heran. Kenapa tidak pernah Raja Salman langsung kita dengar mengatakan kalimat-kalimat yang jelas? Intinya Saudi dalam tekanan yang luar biasa sekarang. Kalau seandainya pun Raja Salman bicara dan memang mendukung program ini, sungguh demi Allah, Saudi akan mempermalukan dirinya sendiri di negeri Islam seluruh dunia. Dan semoga ini bukan kebijakan Raja Salman hafizahullah. Taib ibarallah yang kami muliakan, agar kita tahu kemana kita harus berpihak, dengan siapa kita harus bersama. Memang kita tidak pungkiri bahwa Hamas ada ketergelincirannya pernah kerjasama dengan Iran. Tetapi ingat, Hamas sudah memutuskan hubungan itu dengan Iran. Kemudian apabila Hamas dituduh punya hubungan dengan Syiah Iran, Hamas telah memutuskan hubungan itu. 2012 telah dinyatakan putusnya hubungan tersebut. Dan kalau seandainya Emir Qatar, disebutkan di Jazirah dan juga di link resminya bahwa Emir Qatar ini mendukung dan berpihak memberikan loyalitas kepada Iran, ini adalah hacker Rusia yang masuk ke dalam jaringan resmi pemerintahan atau kerajaan Qatar untuk membuat kekacauan di Timur Tengah dan membuat kegaduhan sesama negara-negara Muslim, negara-negara Teluk. Dan ini berhasil. Ibarat Allah yang kami muliakan, kekacauan ini seandainya Arab Saudi tidak betul-betul muhasabah dan introspeksi hati-hati, maka akan terwujudlah perang saudara yang paling tidak kita inginkan. Turki sebagai negara yang cukup diperhitungkan di Eropa, di Amerika, dan juga di kawasan Timur Tengah, memberikan reaksi spontan. Langsung mengadakan acara musyawarah darurat. Tingkat parlemen, tingkat pemerintahan, keputusan Turki adalah siap membela sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh senjata, sepenuh ekonomi Qatar. Bila terjadi ekspansi, bila terjadi peperangan, Turki siap membackup, baik dengan militernya, baik dengan pesawat tempurnya, dengan perekonomian segala macamnya. Dan tentu saja ini bukan yang kita inginkan. Yang bertepuk tangan adalah Iran. Yang bertepuk tangan adalah Zionis, Amerika Serikat, PBB. Yang diuntungkan siapa? Jelas kafir-kafir di timur, kafir-kafir di barat, dan mereka punya peranan di sini. Ibarat Allah yang kami muliakan, untuk sementara saran saya kepada kita semua, bersangka baiklah dulu kepada Raja Salman dengan orang-orang baik yang ada di dalam tubuh kerajaan Arab Saudi. Sekarang ini, sebelum kita langsung mendengarkan dari lisannya beliau, kita masih menyangka Raja Salman dalam tekanan atau dikurung sebagai tawanan rumah. Dalam hal mengambil kebijakan yang sebodoh ini, tidak mungkin Raja Salman yang akan menyampaikan statementnya. Sebegitu indahnya garis hidup yang beliau jalani dulu, masa di akhir umurnya, di akhir hayatnya yang memang udah saatnya akan meninggal, dilihat dari segi usia udah saatnya akan meninggal, beliau melakukan hal yang sangat bodoh ini. Berarti ini jelas sesuatu yang perlu kita curigai. Tugas kita semua adalah, satu, berbaik sangka, kedua, sampaikanlah baik sangka ini kepada orang lain, dan yang ketiga, doakan Qatar. Doakan kesadaran untuk saudara muslim kita yang ada di kawasan Timur Tengah dan Arab saat ini. Ini yang kedua. Yang ketiga yang akan saya sampaikan dalam pertemuan kita yang istimewa ini, karena saya juga tidak ingin berlama-lama. Yang ketiga, bahwa sesungguhnya Indonesia juga mengalami gonjang-ganjing yang semakin tidak karu-karuan buruknya. Makin bergerak waktu ke depan, makin bertambah bulan, makin bertambah buruk kebijakan-kebijakan yang dilahirkan untuk memberangus segala macam bentuk kebangkitan Islam di Indonesia. Ulama-ulamanya mendapatkan diskriminasi yang sempurna, satu persatu difitnah, dicekokin dengan berbagai macam judul-judul yang sangat buruk untuk ditangkap, lalu dibungkam. Satu persatu ulama-ulama kita telah dibuat diam, dibuat tidak lagi mempunyai akses kepada umat dan tidak berbicara kepada umat. Satu persatu. Dan juga tokoh-tokoh masyarakat kita, habib-habib kita, kiai-kiai kita, syekh-syekh kita, satu persatu dari seluruh wilayah ditekan. Di seluruh provinsi se-Indonesia saat ini benar-benar ditekan. Luar biasa. Saya ingat beberapa tokoh ulama di Aceh, di Medan, di Riau, saat ini mengalami tekanan-tekanan yang dahsyat. Sumatera Barat, Jambi,
Palembang, terus bergulir sampai ke Lampung. Jangan ditanya kalau negeri barat, negeri Jawa. Dan terus sampai Sulawesi, sampai ke Kalimantan. Ibarat Allah, bagian mana saja, provinsi-provinsi yang ada di Indonesia, ulama-ulama yang mampu, ulama-ulama yang garang, mampu menyatukan umat, membangkitkan umat, dan garang menyuarakan kebenaran, pasti dibuat lumpuh. Ini yang terjadi saat ini. Kemudian, apapun bentuk gerakan umat yang sifatnya jamaah, dipretelin satu persatu, ditangkapin aktivis-aktivisnya, sehingga dijadikan lumpuh. Ya Allah, ya Rabb, apa yang sebenarnya terjadi? Baru-baru ini, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, siapa namanya? Riamizat Riyacudu mengatakan, siapa yang mengatakan PKI tidak ada, sungguh orang tersebut telah membual di negara ini. Sungguh kebangkitan PKI begitu nyata saat ini di Indonesia. Apa yang mereka lakukan selama ini adalah bahagian daripada makar mereka untuk kembali menguasai Republik Indonesia ini dalam program revolusi dendam. Ibarat Allah yang kami muliakan. Maka melihat dari semua ini, saya menyarankan kepada setiap kita, i'dadlah. Ini saran saya, i'dadlah. Bersiap-siaplah. Mentalnya perlu dipersiapkan. Banyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta perang, tapi siapkan mentalnya. Siapkan diri untuk segala sesuatu yang terburuk. Siapkan diri untuk segala sesuatu yang terburuk. Bila terjadi apa-apa, tampillah paling depan. Karena kematian kita tidak akan dipercepat dengan memasuki kancah pertempuran dan peperangan kalau itu harus. Dan larinya kita dari pertempuran tidak akan memperlambat kematian kita. Kita tetap akan meninggal dunia pada jadwal yang telah ditentukan di Lauh Mahfuz. Persiapkanlah diri wahai kaum lelaki. Wahai para pemirsa dan pendengar ceramah setia Uzma Media TV channel dimanapun berada. Wahai para ummahat, bakar semangat para lelaki kita, para suami-suami kita yang beriman, agar mereka bersiap-siap melindungi agama ini, melindungi tanah air yang tercinta ini, melindungi para ulama dan membela Islam ini, walau harus dengan nyawa sekalipun. Karena siapa yang telah pergi nyawanya melayang, sesungguhnya dia telah mendapatkan kartu atau tiket siap menyelamatkan 70 keluarganya pada hari kiamat. Kebaikan itu telah disematkan kepadanya apabila dia terpilih. Dan ingat, sekali lagi, orang yang hidup di zaman ini, pada fase keempat, dia tidak punya pilihan kecuali wajib menjadi pejuang. Saat ini kita berjuang, menyuarakan kebenaran, bergerak di atas kebenaran. Ibarat Allah yang kami muliakan, oleh karena itu, tugas umat Nabi Muhammad pada fase keempat ini adalah wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan segala kekuatan yang bisa. Apa yang bisa dari segi persiapan kekuatan kita? Keilmuan, keimanan, amal soleh, dan persiapan fisik. Juga persiapan mal. Persiapan mal. Disiapkan betul. Ini mal saya. Bukan untuk tabungan beli tanah. Bukan untuk tabungan beli rumah. Bukan untuk tabungan untuk persiapan-persiapan yang sifatnya kebendaan dan keduniawian. Tetapi persiapan untuk membeli senjata. Persiapan untuk menghadapi hari-hari berat dalam kancah peperangan. Wallahi demi Allah, saya rela untuk bersumpah di hadapan Allah saat ini. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang menyaksikan sekarang ini, seluruh dunia serentak akan panas dalam bara peperangan dalam waktu-waktu yang sangat dekat ini. Oleh karena itu, sekali lagi, pilihan yang terbaik bagi kita di akhir zaman ini adalah wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Segala kekuatan yang kamu bisa, persiapkan. Apapun kekuatan yang bisa hari ini, persiapkan. Satu saja caman kita dalam dada kita ini. Saya siap menjadi seorang mujahid dan saya siap untuk syahid. Jemputlah itu. Sampaikan kalimat itu mendalam ke lubuk hati ini. Jika tidak terjadi perang, kita sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita benci dengan perang. Betul tidak? Kita benci dengan bentuk apapun peperangan. Jika tidak terjadi, semoga negeri ini dibalikkan oleh Allah menjadi selamat, rukun, damai. Tetapi jalannya seperti apa? Hari ini nggak nampak jalannya. Namun, bila Allah mau kun fayakun. Gampang bagi Allah. Tapi jika terjadi apa yang digambarkan oleh Rasulullah, dan apa yang digambarkan Rasul pasti akan terjadi tentunya, maka kita semua sudah punya nyali dan punya mental. Kita semua sudah punya persiapan. Persiapan terbaik kita adalah iman, ilmu, doa, dan amal. Saya ulangi. Persiapan terbaik kita adalah iman, ilmu, doa, dan amal. Nah, persiapan kelima adalah fisik dan harta. Begitu loh. Bagi yang muda-muda nih, bisikkan juga kepada istrinya agar nyalinya jadi sama. Para ibu-ibu kami, bakar nyali para suaminya agar bersiap-siap untuk menjadi pembela NKRI ini dengan harga apapun.
Membela NKRI berarti kita membela agama Allah Subhanahu wa taala. Bela agama Allah di NKRI ini, maka NKRI ini akan selamat insyaallah taala. Taib. Yang ketiga, sedekat apapun agenda-agenda yang mengerikan itu terjadi ke depan, khalas, jangan pikirkan itu, jangan dicemaskan, jangan ditakuti. Kita jalani saja hari-hari seperti biasa, tapi dengan semangat yang beda. Semangat yang bedanya apa? Setiap kita, apa yang hari ini bisa kita lakukan hari ini, hitungannya per hari loh ya. Apa yang hari ini bisa kita lakukan dari tumpukan-tumpukan amal soleh yang bisa kita raup, kerjakan sekarang. Kalau hari ini bisa mengejar 2 juz, kejar 2 juz. Kalau hari ini bisa mengejar 5 juz, kejar 5 juz. Jangan buang-buang waktu. Nonton TV berlama-lama, lihat sinetron, sudah tidak masanya lagi sekarang. Bermain-main lama-lama di muka internet atau di gadget kita tanpa ada hal yang sifatnya membela agama, mendukung agama, tidak zamannya lagi sekarang. Untuk umat Nabi adalah hari ini yang tersedia, berapa juz saya bisa tamatkan bacaan saya hari ini. Hari ini duha saya cuma 2 rakaat atau 4 rakaat. Buat lebih baik dari sebelumnya, minimal itu bertahan. Hari ini tahajud saya hanya 4 rakaat. Hari ini tahajud saya hanya 2 rakaat, hanya 6 rakaat. Buat pertimbangan daripada masa-masa yang lalu. Begitu Pak. Jadi semakin dekat pun waktu yang mengerikan itu terjadi, tidak mempengaruhi kecuali semangat kita semakin membara. Semakin membara. Taib ibarat Allah yang kami muliakan. Nabi Muhammad SAW bersabda, di akhir zaman, ini dalam Sahih Bukhari, di akhir zaman, kata Rasulullah SAW, umatku akan terbelah menjadi 2 kelompok, di timur dan di barat. Dua-duanya akan masuk surga tanpa hisab. Yang masuk surga tanpa hisab itu siapa Bapak Ibu? Kelompok yang mana yang bisa masuk surga tanpa hisab? Seluruh umat Nabi pasti masuk surga. Selama dia menurut Allah tidak murtad, selama menurut Allah dia tidak kafir, selama menurut Allah dia tidak melakukan syirik akbar, maka dia pasti masuk surga. Tapi Nabi mengatakan di akhir zaman, umatku akan masuk surga tanpa hisab 2 kelompok. Satu kelompok yang berperang di sebelah barat, di belakang Nabi Isa alaihissalam. Berarti ini jelas di Syam, di Syria tempatnya nanti, di Palestina. Satu kelompok berperang di timur, melawan segala kekuatan Hind. Kekuatan Hind adalah kekuatan kesyirikan, kekuatan para ateisme, kekuatan para kekafiran, komunis. Dan ini bila terwujud, maka Indonesia adalah ladang tempat yang terbaik nanti di akhir zaman. Maka tidakkah kita bersuka cita menyambut hadis Nabi Muhammad SAW ini? Taib ibarat Allah yang kami muliakan, ini yang ketiga. Berarti setiap kita jangan buat loyo lagi hari-harinya. Silakan dagang. Silakan kerja di kantor-kantornya. Silakan kerja, teruslah bekerja. Tetapi ingat, prioritaskan dari seluruhnya itu adalah untuk kebesaran agama Allah Subhanahu wa taala, untuk ketinggian agama Allah Subhanahu wa taala. Setiap nabung, ingat ini untuk apa? Bila hari hanya tiba, saya sudah siap. Fisiknya juga, buatlah lebih banyak kita menjaga kesehatan kita. Jangan dibuat perutnya buncit-buncit. Di bulan Ramadan ini kempesin perutnya, ya. Di bulan Ramadan ini, dan jaga sportivitasnya agar tetap disiplin, agar tetap ringan, lincah dan sehat. Alhamdulillah kayaknya udah mulai kempes nih bulan Ramadan. Jangan sering-sering diadakan buka bersama ya. Korban kayak tadi saya lihat. Ya, terperangkap dalam lubuk-lubuk yang dalam di tengah-tengah itu. Perasaan sedikit ternyata dimakan kembung perutnya semua. Jadi konsep kita untuk berbuka ala sunnah itu menjadi banyak yang gugur. Yang keberapa tadi? Yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat. Untuk menjadi manusia yang bisa masuk surga tanpa hisab. Di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis, Nabi menyebutkan syarat orangnya harus sampai ke tingkat ihsan. Orangnya disebut dengan muhsin. Sampai ke tingkat ihsan orangnya disebut dengan muhsin. Siapa contoh orang yang mempunyai karakter ihsan? Contohnya buka Al-Quran surat Ali Imran ayat 136. Lihat surah Ali Imran ayat 136. Ada bawa Al-Quran? Ada bawa Al-Quran? Buka, lihat di situ. الذين ينفقون في السراء والضراء والظالمين
kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Muhsinin 134. Muhsinin ini fa'il daripada ihsan. Ahsana yuhsinu muhsinun. Coba lihat ciri orang yang muhsin itu dalam ayat ini ada 4. Tolong bacakan Sare. Yaitu orang yang beriman. Kita dengarkan terjemahnya. Siapa orang ihsan itu sehingga dia terpilih menjadi masuk surga di akhir zaman tanpa hisab? Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ini sesama umat Islam, sesama umat Islam yang cinta damai, sesama umat Islam yang tidak memerangi Islam. Lihat yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Ini yang pertama, orang-orang yang terus berinfak walaupun keadaannya lapang atau keadaannya sempit. Keadaan lapang, keadaannya sempit, dia terus berinfak. Baginya sama saja. Bagaimana dimaksud dengan keadaan lapang? Kalau dia keadaan lapang dia bisa berinfak, lalu keadaan sempit dia nggak bisa berinfak, ini namanya baru level mukmin. Jadi di mana tadi? Kalau dia mampu berinfak dalam keadaan lapang, ini normal, ini baru orang beriman namanya. Tapi ketika dalam keadaan sempit dia tetap berinfak, ini baru orang muhsin. Orang muhsin yunfiquna fis sarra, ini normal. Wad-dharra, ini dia muhsinnya. Ya. Jadi saudara-saudaraku, mungkin di antara kita banyak yang terbelit utang. Mungkin di antara kita ada yang sedang meluncur menuju bangkrut. Mungkin di antara kita ada yang omsetnya sedang susah. Mungkin di antara kita ada yang sudah terlanjur terbenam dananya kemana-mana. Ini umpama. Sehingga dia susah untuk kembali bergerak leluasa. Tetapi agama ini sedang memerlukan kita. Ada imbauan-imbauan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, laju dan jayanya agama Allah, maka yang ada di tangan kita lemparkan. Ternyata konsep tidak ragu-ragu itu penting. Wala takunu minal mutaraddidin. Kamu jangan termasuk di antara orang yang ragu-ragu. Kalau seandainya kita mengurangi infak kita, sesungguhnya percayalah, kekurangan itu terjadi pada iman kita. Seandainya tidak ada perubahan, hari ini saya mampu bersedekah 200 juta karena saya lagi lapang. Besok saya mampu hanya bersedekah 2 juta karena memang sedang sangat sempit, bahkan saya terbelit utang. Maka tetap dia berinfak. Ini baru mukmin yang levelnya level muhsin. Naam. Ibarat Allah yang kami muliakan. Jujur saya katakan, kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan contoh, ya. Allah telah memberikan contoh dan bukti yang nyata dalam kehidupan kita. Sebutlah orang-orang yang sudah pengen miskin dalam hidupnya, tetapi dia cara miskinnya adalah dengan melepaskan hartanya untuk agama Allah. Malah Allah jaga hartanya dan Allah lipat gandakan. Caranya Abdurrahman bin Auf. Insya Allah kita hafal semua nama ini ya. Dan semua orang, hampir-hampir semua orang bercita-cita menjadi Abdurrahman bin Auf. Ya Sari? Leban ya jadi Abdurrahman bin Auf. Amin ya Rabb. Tidak ada yang tidak ingin. Abdurrahman bin Auf ini setiap kali dia berinfak, dan infaknya itu infak tidak ragu-ragu. Kalau di kita kan masih infak ragu-ragu. Ambo sadang barik baban, ambo sadang payah, ambo sadang sampi. Baimpak mo kadang-kadang beku baca runya oleh agama Allah menjadikan ambo mati. Tidak, lihat prinsip para sahabat. Abu Bakar, seluruh hartaku, kata Abu Bakar. Umar, setengah hartaku. Umar, setengah hartaku. Utsman, sepersekian hartaku. Masing-masing memberikan yang terbaik dari mereka punya, walaupun di saat-saat sulit. Ibarat Allah, coba lihat yang terjadi pada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf sudah ingin menjadi orang miskin. Tapi cara yang membuat orang menjadi lebih kaya. Gimana caranya? Satu Madinah sedang mengalami kemarau yang berat, paceklik yang panjang, dan hasil panen kurma jelek. Dikumpulkan semua hasil kurma, jelek semuanya. Abdurrahman bin Auf melihat inilah masanya saya harus menghabiskan semua uang saya.
Kemudian dia borong seluruh kurma yang jelek-jelek se-Madinah Al-Munawwarah. Orang-orang luar Madinah mendengar itu juga datang membawa kurma-kurma jelek mereka, agar diborong juga oleh Abdurrahman bin Auf. Niat Abdurrahman bin Auf apa? Ingin menghabiskan semua hartanya, tapi dengan cara yang tidak terkesan sok gitu kan, buang-buang duit. Enggak, tapi dia beli semuanya. Kaum muslimin, bergembiralah orang-orang beriman, senanglah hati orang beriman. Yang terjadi apa? Baru semuanya dia borong, datanglah utusan dari Ethiopia atau dari Habsyah. Utusan ini ternyata ditugaskan mencari kurma jelek yang akan dibeli dengan harga sampai 10 kali lipat. Yang penting ada. Bukannya tambah miskin, tapi malah bertambah kaya. Salah satu contoh kasus loh ini. Bagaimana Abdurrahman bin Auf semakin dia berusaha untuk miskin, tetapi dengan cara menolong agama Allah, membela agama Allah, menolong keluarga Allah di muka bumi, semakin Allah pertahankan eksistensinya. Taib, mungkin ini bukan itu tujuan kita yang utama, tetapi Allah menjamin. Allah menjamin, karena mana qasanna mal min sadaqah. Harta itu tidak akan pernah kurang kalau dia disedekahkan. Tidak pernah kurang. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Enggak mungkin Rasulullah bohong. Enggak mungkin Rasulullah bohong. Ibarat Allah yang kami muliakan. Dari mana kepercayaan ini Allah berikan? Semakin kita total untuk agama Allah, semakin total Allah akan mempercayai kita. Ini kunci saya, Pak. Jadi, seandainya setiap kita ini berpikir, apa yang saya punya untuk agama Allah, apa yang saya bisa hasilkan untuk agama Allah, semakin Allah serius memperhatikan kita. Abdurrahman bin Auf jadi besar setelah dia mengurus agama Allah, enggak? Utsman bin Affan jadi besar setelah dia mengurus agama Allah, tidak? Perhatikan itu baik-baik. Kalau kita lillahi ta'ala mengurus agama Allah ini dengan apa yang kita punya, Allah biasa akan memberikan kepercayaan lebih kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Sungguh, jika kamu bersyukur, aku pasti akan tambahkan. Tambahkan. Ada Allah yang kami muliakan. Allah akan tambahkan nikmat. Allah akan tambahkan nikmat. Allah akan tambahkan nikmat. Beda ya dengan orang yang targetnya memang cari duit. Orang yang targetnya memang mencari harta untuk kekayaan pribadi. Dia akan tersiksa dalam hidupnya dan dia akan susah dan hina dalam menggapai dan mencari dunia. Allah jadikan dia tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan tetapi semakin hina. Ibarat Allah yang kami muliakan, kita kelas Payakumbuh. Siapa bilang kelas Payakumbuh tidak bisa masuk ke dalam nominasi kelas dunia? Kalau kelas Payakumbuh bekerja seperti kerjanya para sahabat. Para sahabat itu apa? Lah lapeh makan minum hariko. Alah cukup untuk biaya pendidikan anak-anak hariko besok lusa. Lah tenang tuh. Selebihnya apa? Fikirkan suntik untuk agama Allah. Fikirkan suntik untuk agama Allah. Fikirkan suntik untuk agama Allah. Ada orang yang mulai berniat baik tapi setan mengganggunya untuk sementara waktu. Dia datang, Ustadz, selayaknya Ustadz fokus di pesantren saja. Ustadz menjadi syekh pesantren, kiai pesantren. Untuk masalah operasional pesantren, yang ini itu semacamnya, kami yang fikirkan, kami yang carikan. Udah senanglah hati saya, sudah berbunga-bunga, agar saya fokus jadi syekhnya pondok, syekhnya pesantren. Ternyata, setan memasukkan makar, sehingga orang yang bersangkutan mulai melirik kepada kita dengan lirikan penuh dengan kecurigaan. Dan inilah makar setan agar dia atau yang bersangkutan tidak jadi berjuang bersama kita. Khalas. Hadza amali wa hadza amaluh. Ini adalah amalanku, inilah amalannya. Maka saya hanya mengimbau siapa yang mau, siapa yang bisa, siapa yang percaya, dan siapa yang mampu saat ini. Masih nyawa di belakang. Ya. Berapa tahun sewa? Cuma 5 tahun. Kita sudah membuat saung-saung di situ kayak laponasi. Seperti laponasi di belakang sana. Saung-saung terbuka. Itu pun tanah kontrakan. Seandainya diambil tanah itu, kutab yang sudah mulai mendapatkan lirikan dan perhatian kaum muslimin di kota Payakumbuh ini tidak punya tempat lagi. SDIT Al-Hufaz pun tak kemana mau dilanjutkan untuk mendirikannya. Bukan nggak ada, ini untuk mendirikannya bisa, tetapi nggak ada angka-angkanya. Tapi kalau kita bersama, pasti kita bisa. Untuk tempat kutab kita dan untuk tempat kelanjutan madrasah putri kita, madrasah putra kita. Bertahap, beransur-ansur, mulai rekening Al-Hufaz di BSM itu coba nanti dilihat yang 111110, 1112 itu sudah mulai masuk. Ustadz, untuk wakaf tanah sudah mulai saya masukkan atas nama wakaf pembangunan, itu wakaf pembangunan. Yang BNI Syariah adalah untuk wakaf pembelian tanah, wakaf tunai pembelian tanah. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, dengan ini peluang itu sebenarnya ada apabila kita bisa bersama.
Kenapa? Salah satu yang menjadi sebab ini, Pak Edi, kenapa tahun ini kita tidak berani menambah murid di Madrasah Putra dan Putri? Salah satu sebabnya adalah kita belum mempunyai fasilitas yang bisa menampung tempat belajar. Coba bayangkan, Bu. Gara-gara nggak punya tempat belajar untuk anak-anak baru kita yang masuk asrama, kita akhirnya nggak jadi nerima murid. Dan bahkan nggak berani mempromosikan. Kalau kita promosikan bakal berdatangan. Tapi kita mau promosikan pun nggak berani. Kenapa? Asramanya pun kita nggak punya. Yang ada sudah pas-pasan. Yang di Putra. Yang di Putri juga sama, masih mengandalkan satu rumah. Ya, masih mengandalkan satu rumah. Di situ semuanya, asrama, tempat belajar, rumah guru, dapur, semuanya numpuk di satu rumah itu. Gimana kita akan nerima yang Putri? Makanya bersitungkus lumuslah kita mencoba umumkan kepada orang beriman se-Indonesia. Siapa tahu ada. Nah, kalau orang luar saja kita panggil, kenapa orang dalam nggak kita seru juga? Ya kan? Orang dalam itu ya kita maksudnya. Kenapa nggak kita seru juga? Ustadz, berapa satu ruangan? Oh, 25 juta, 20 juta. Saya ambil satu ruangan. Begitu loh, Pak. Saya ambil satu ruangan. Punya keberanian, Pak. Maaf Pak kaum muslimin, WDN juga mengucurkan dana yang tidak sedikit sekarang ini. Kalau Bapak pergi, untuk apa fungsinya WDN? Bapak akan lihat, WDN menjadi salah satu pusat i'dad akhir zaman, di mana disitulah para hafiz-hafiz nanti akan dikarantinakan, para wisatawan religi akan berdatangan sebagai bentuk hubungan emosional dengan orang-orang beriman yang ada di seluruh dunia. Nanti dari Eropa datang ke kita berkunjung dan mengikuti acara wisata religi selama 1 minggu, ya kan, bersama Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Programnya ini termasuk berkuda, memanah dan berenang, dan berkunjung ke beberapa tempat indah di Sumatera Barat, ya. Dan ini akan menjadi sumber pemasukan untuk hufaz. Hufaz, Pak. Hufaz itu membawai beberapa unit, termasuk unit Kutab, unit Madrasah Putra, Madrasah Mulazamah Putri, unit WDN, unit Uzma Media TV Channel. Saya berdoa dan terus berdoa kepada Allah agar Allah datangkan tulang punggung yang bisa menjadikan hufaz ini kokoh ke belakangnya. Lalu saya bisa ngerami seperti seorang syekh. Saya nggak mau tahu dengan urusan uang. Saya nggak mau tahu dengan urusan pemasukan, pengeluaran. Pokoknya saya fokus mendidik. Inilah yang menjadi dambaan dan cita-cita saya selagi saya masih hidup. Tapi ibarat Allah yang kami muliakan, kembali kepada ayat tadi. Muhsin itu adalah yunfiquna fis sarra'i wad-dhar, yang senantiasa mereka mengeluarkan infak dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang. Ya, dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang. Maka ibarat Allah yang kami muliakan, kita tahu peluang-peluang kita sekarang sudah apa? Yaitu kelas-kelas dan ruang belajar. Kalau di tingkat asrama, ruang belajar dan asrama. Kemudian di tingkat operasional, alhamdulillah saya mendengar hufaz tiap bulan menjerit. Hufaz tiap bulan sesak nafas, sasak ngok istilahnya kan. Ini yang saya dengar setiap bulan, harus mencarikan gaji untuk berapa? 100 orang karyawan. Guru-guru kita. Ya. Itu yang harus dicarikan oleh hufaz setiap bulan. Kenapa? Dana yang ada harusnya tidak terganggu, dana yang ada. Tapi terpaksa diganggu untuk pembangunan, mengejar pembangunan tahun-tahun yang lalu. Dan inilah kesedotnya ke semua dana-dana ke situ, Bu. Ya. Nah, ibarat Allah yang kami muliakan, mudah-mudahan dari kita bulan Ramadan ini, orang-orang yang beriman dan yang mendengarkan acara kami ini, nanti lihat di bahwa kita